Kok masih? Udah nyanyi, udah joget kok masih? Berzikir. Karena zikir itu menenangkan hati. Fala bidzikri tatma'innul qulub. Ambil air wudhu masih belum tenang ini. Seperti saya dulu kena goda cewek. Kena goda cewek, nggak bisa tenangin. Gimana ini? Berzikir masih nggak tenang. Kemudian puasa masih nggak tenang. Ya udah meditasi dulu, kemudian masih nggak bisa lagi puasa. Masih lagi minta doa ibu, masih lagi minta doa guru. Jadi banyak kekuatan yang untuk bisa membuat kita bahagia gitu. Nah, silakan buktikan sampai nomor 5 kalau punya, nomor 4 kalau punya utang beres. Kemudian pertanyaan 5 ya. Kemudian nomor 5. Nah, ini nomor 4 berarti. Kalau nomor 5 berarti setelah bayar utang beres harus rajin sedekah. Nah, ini 5. 6 tadi ya. Ya udah 5 aja dulu. Nomornya nggak urut dan nggak apa-apa. Harus rajin sedekah. Kenapa harus rajin sedekah? Karena kita mau pengen mendapatkan. Orang itu kalau ingin mendapatkan harus memberi, rumusnya. Siapa memberi pasti akan menerima. Giving is receiving. Memberi adalah menerima. More you give, more you get. Semakin kamu memberi, semakin kamu menerima. Pengen mendapatkan harus banyak memberi. Lah buat sendiri aja kurang kok. Nah justru kurang itu nanti akan jadi lebih kalau memberi. Karena hukumnya kalau harta orang yang memberi belasan, ia akan dapat puluhan. Orang yang memberi puluhan, ia akan dapat ratusan. Orang yang memberi ratusan akan dapat ribuan. Orang yang memberi ribuan akan dapat jutaan. Nah itu rumusnya. Orang yang membeli belasan juta akan dapat puluhan juta. Orang yang memberi puluhan juta akan dapat ratusan juta. Orang yang memberi ratusan juta akan dapat ribuan juta atau miliaran. Urutannya gitu. Maka harus diingat gimana caranya. Harus mulai menanam. Menanam bakal memetik. 2 itu diciriin dalam hidup itu. Buktikan. Semua orang tahu. Namun nggak semua orang buktiin. Karena apa? Hatinya masih ketutup. Perbuatannya nggak sesuai dengan hati. Masih mengingkari hatinya sendiri. Nggak ngikutin kata hatinya gitu. Nah, mulai pengen mendapatkan, ya harus menanam. Siapa menanam memetik. Siapa menabur menuai. Siapa takut ketakutan. Siapa pasrah mendapatkan. Siapa mengejar kehilangan. Wah, mengejar itu kehilangan malah. Kalau dikejar malah hilang. Makanya jangan mengejar. Biarkan Allah yang mengatur, alam yang memproses. Semua itu dibuktikan dalam kehidupan. Dibuktikan dalam kehidupan. Nah, setelah kita dari harta memberi, orang kok memberi harta, hartanya akan ngembang. Hukumnya pasti. Wong saya dulu dititip Allah itu sepeda ontel sama TV. Dua-duanya saya kasihkan orang. Nah, sekarang bukan hanya TV ya punya, komputer punya, kulkas ada, ibaratnya kayak gitu. Tapi dulunya rumahnya belum dibangun, masih asli, masih belum diberkati anak. Harta yang ada itu cuma sepeda ontel sama TV. Dua-duanya diberikan, malah menjadi motor, menjadi mobil, menjadi apa, malah menjadi itu. Oh, berarti benar. Harus disyukuri, dititeni, namanya ilmu titen, harus diperhatiin. Kalau pengen ngetes ya dari yang recehan rupiah, pengen nyoba dari receh. Kalau orang yang punya mobil di dalam mobil nggak ada receh, jangan. Kalau punya mobil harus ada receh. Kalau nggak punya receh menyakitkan tukang parkir sama Pak Oga, menyakitkan hatinya Pak Oga sama tukang parkir. Nah itu rumusnya yang menyakitin hati orang nanti kalau nggak ada receh di mobil. Kenapa? Keramat di jalan atau orang tukang parkir itu pengen dapat duit 2.000-an atau 1.000 atau 500 perak. Kok kita nggak ngecerin sampai 40 orang, 40 Pak Oga, 40 Pak Oga atau 40 tukang parkir nggak kita kasih, berarti kita didoakan 40 orang. Makanya ini bahaya. Tapi kalau didoakan 40 orang kita mulia. Ya kembali ke diri masing-masing. Kita nyakitin orang 40, kira-kira bahaya nggak gitu? Dicek. Iya ya. Saya nggak pernah ngasih tukang parkir. Berarti saya nyakitin hatinya orang, pantesan hidup saya goyang aja. Nggak ada ketenangan. Karena memberi itu tenang.
Kalau pengen tenang, apapun udah dilakuin, kok masih nggak tenang, kasihkan harta kita kepada orang lain, nanti baru menemukan ketenangan. Karena memberi itu terapi batin, memberi itu terapi batin gitu. Nah, setelah kita sedekahnya dapat, dengan hartanya ngembang. Kemudian dengan ilmu, menyampaikan kebaikan di mana-mana itu, ilmunya ngembang nanti dia dengan sendirinya. Karena siapa yang mengajarkan kebaikan, ia akan ngembang. Semua agama itu ngajarin kebaikan, ngembang hukumnya. Terus saya ikut pencaksilat Isyatrate, ngajarin kebaikan, ngembang. Gitu. Berarti kalau diri kita ini ngajarin kebaikan akan mengembang. Seret. Nanti setelah mengembangkan berbuah, punya anak buah gitu. Punya anak buah ngasih rezeki sama kita, dia yang kerja, kita yang ngatur. Sekarang ini saya nunggu di Sipal. Ya seperti ini. Kemudian yang ketiga, memberikan tenaga kita kepada orang lain, bantu nolong orang lain. Ada orang yang susah didorong, ada dipancing. Di motor kita itu kalau ada tali, kalau ada yang nuntun di jalan, udah kita tolong taliin motornya, kita yang nuntun, kita yang dorong. Kesannya aneh, memang jalan Allah itu aneh. Tapi kita termasuk peduli. Ya, siapin tali tambang di motor, takut ada orang yang nuntun, kita yang derek. Kalau anak-anak sekarang kan pakai kaki, kalau udah tua kan pakai senat tali. Nah kemarin ada yang dorong, saya cari talinya, ternyata sama anak saya diturunin talinya di motor saya. Ya Allah, anak saya itu belum paham gitu. Nah kemudian setelah itu baru berikutnya, jadi berbakti sama ibu nilainya 9, istri berbakti sama suami nilainya 9, suami tidak mengkhianati istri 9 nilainya, kalau punya utang beres 9 nilainya, nggak nyakitin orang 9 nilainya, rajin sedekah nilainya 9 semua tuh. Kemudian baru masuk jadi orang yang jujur. Jujur itu bakalnya mujur, modal utama itu jujur. Jangan pernah bilang nggak punya modal, itu nyakitin Gusti Allah. Gusti Allah ada di sini bilang saya nggak punya modal, kamu itu nggak menghargai saya menciptakan, kamu nggak bersyukur saya menciptakan kamu tak kasih modal diri kamu itu udah. Kalau harganya triliunan, kamu tak kasih modal itu udah miliaran, dirimu itu udah miliaran. Kalau nggak percaya silahkan cek tangan kita. Ayo, kalau kamu nggak percaya bahwa dirimu itu miliaran, tangan kamu dipotong, dibayar 10 juta boleh nggak? Dibayar 1 juta tangan jari 1 boleh nggak? Dibayar 10 juta tangan 1 boleh nggak? Dibayar 30 juta boleh nggak? Nggak akan boleh. Dibayar sampai mau dipotong sengaja itu belum tentu orang boleh. Tapi kemungkinan kalau kepepet ya boleh kan. Ada yang mau, tapi ini hukumnya ya jarang lah yang mau. Dipotong diganti 1 triliun. Ya kalau sengaja ya kayaknya nggak mau. Nah, itulah diri kita tuh harganya lebih dari miliaran. Digunakan, tinggal menggunakan. Jadi jangan pernah bilang nggak punya modal. Itu nyakitin Tuhan, nyakitin diri sendiri. Karena diri kita itu udah luar biasa. Sejuta misteri diri kita sealam raya penuh. Jangan bilang gak punya modal. Modal itu punyanya Allah. Kita yakin di modalnya Allah gitu. Karena diri kita ini modal itu kepercayaan. Kalau udah bisnis sudah jalan, modalnya kepercayaan, saling percaya, modalnya kejujuran. Kejujuran teruji, baru nanti ikhlasnya teruji. Apapun ngalah, ikhlas. Jangan terlalu cinta kepada duniaan, tapi lebih cinta yang punya dunia gitu. Dibalik. Jangan terlalu cinta kepada duniaan, namun cintailah yang punya dunia. Jadi banyak mikirin Allah daripada dunia. Nah kemudian setelah itu sabar. Sabarnya sampai mentok juga, karena Allah Maha Sabar. Kalau Allah Maha Sabar, kita nggak punya sabar, jauh dari Allah. Allah Maha Sabar, kita belajar sabar dekat. Terus berikutnya nerimo ing pandum, rame ing gawe, sepi ing pampre, sabar ing lakon. Nah, nemo itu berarti orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Mbak Rani makasih kupunya. Siapa bersyukur akan ditambah nikmat. Nerimo, jangan komplain. Jangan pernah komplain, karena itu akan naik. Orang dikasih kok komplain, nggak nerimo, nggak akan naik. Karena apa rumusnya? La in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur akan tambah nikmat. Dia kok ngeluh, nggak nerimo, nggak naik dia. Allah ngeliatin aja. Tak cobain, terima enggak ini? Oh, enggak mau terima, ya udah, enggak naik kamu, enggak level, enggak naik, udah jangan dinaikin itu. Dia orangnya enggak pandai bersyukur, dia malah kufur nikmat. Waduh, kalau udah sampai kufur nikmat, enggak pandai bersyukur, malah kelibet-libet masalah. Ayo pakai rumus la in syakartum la azidannakum.
Siapa bersyukur akan tambah nikmat. Minimal lisan kita setiap detik alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dimanapun tempat berada, yakin pakai rumus 2. Di sininya alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur tambah nikmat, buktikan sampai nanti di hati kita itu nggak ada lagi isinya mengeluh, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi. Kamas BMG Pro, matur suwun Kamas BMG Pro. Nggak ada susah lagi, nggak ada seneng, nggak ada masalah lagi di hati kita. Hati kita selalu berbunga-bunga. Kenapa berbunga-bunga? Karena di hati kita adanya Allah. Kalau sudah berbunga-bunga ya udah, nanti akan mengembang, akan berbuah. Makanya nggak boleh di pikiran kita sedih, susah, nggak boleh. Adanya seneng, di sini seneng. Kamas Paradan makasih. Kalau zaman dulu itu suruh banyak kikuk sama suami istri, suruh banyak kikuk. Kenapa? Biar seneng terus hatinya, nggak sedih. Di sini biar seneng terus. Karena sedih, ngeluh, susah itu berlawanan dengan la in syakartum. Nggak pandai bersyukur. Tapi kalau orang seneng terus harian, senang walaupun susah tapi senang. Susah itu senang lebih baik daripada susah sedih. Susah posisinya tapi senang karena dekat dengan Allah. Lebih baik daripada udah susah, sedih jauh dari Allah. Walah, rasanya nggak ada enaknya itu. Dan nanti setelah dekat dengan Allah itu kun fayakun jadi rumusnya. Nah, setelah dia mau bisa, kemudian nomor 10-nya bersyukur. Nomor 10 bersyukur. Ya, ketemu ini tadi, ketemu rumus sekarang. Nah, itu nomor 10. Kemudian nomor 11-nya adalah komitmen tanggung jawab. Nah, komitmen tanggung jawab itu sama orang, jangan ada masalah sama orang. Komitmen tanggung jawab. Seperti saya tadi ini, bos saya pagi-pagi marah. Mas Agus gimana tidak suruh lembur? Saya nggak ngecek kerjaan, saya belum ngecek kerjaan karena saking senengnya lab. Terus ngurusin anak dulu pagi, anak sekolah bolak-balik, anak 2 itu bolak-balik, pulangnya nggak bareng. Saya belum ke tempat kerjaan, bosnya marah. Gimana mas? Ini penting banget lo tak suruh lembur nggak lembur? Iya bos, lemburnya nanti mulai malam ini. Terus saya tanya sama anak, udah dapat berapa? Saya pikir kemarin dapat 100, ternyata udah dapat 546. Masya Allah, ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Langsung saya laporin, bos, ternyata udah dapat 456. Wah, 546. Alhamdulillah, dia seneng banget itu. Jadi kadang-kadang kita mikir kemarin dapat segini, ternyata Allah memutarbalikkan keadaan, tiba-tiba udah sampai 546. Dipercepat itu daripada pemikiran saya. Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya seneng. Ditambah order lagi. Nah ini kalau memang tanggung jawab, dia percaya. Kalau dengan orang ini, alhamdulillah saya baru ini orang Cina. Jadi kalau hubungan dengan orang Cina, jangan sampai masalah. Sedikit pun 1 perak pun jangan masalah, janji pun jangan masalah. Itu tepat waktu. Karena beliau, ya semua orang sih, bukan orang Cina aja. Nah secara kebetulan saya sekarang ketemu orang Cina gitu. Itu ya luar biasa, beliau baik banget. Saya juga harus membayar lebih baik gitu. Karena kalau orang dibaikin harus baik. Jangan pernah membedakan suku, ras, dan golongan. Tadi saya ngomong itu maksudnya sekarang ini, yang saat ini sekarang bos saya orang Cina gitu. Nah, kemudian yang orang biasa juga banyak banget. Tapi yang paling banyak saat ini beliau ini ordernya gitu. Nah itu beliau minta itu senang sama kita. Karena apa? Pelayanannya bagus gitu. Saya suka situ karena situ orangnya mau diajak omong. Kalau saya komplain situ nggak marah. Nah ini senjata. Kalau saya dikomplain orang jangan marah. Ya makasih bos, mohon maaf saya salah nih. Senjata itu ngelegani hati nih wong. Kalau kita jualan, kalau kita punya apapun, kalau dikomplain jangan balik, jangan marah. Iya salah saya minta maaf. Iya salah saya minta maaf. Udah senjatanya itu aja. Karena belum bisa memuaskan hati pelanggan. Kemudian dengan hatinya dulu diambil. Namanya ini masuk kategori kecerdasan emosional. Masuk kategori kecerdasan emosional, bisa membawa hati kita kepada orang lain, bisa ngambil hatinya orang. Karena orang itu senang, alhamdulillah, sampai mau beli mesin kita yang suruh ngelola. Nah itu tadi yang saya bilang, dengan kepercayaan, yakinlah dipercaya orang gitu. Makanya setelah kita komitmen tanggung jawab sama orang, berikutnya, itu kan nomor 11 tuh. Berikutnya, jangan molimo, harus mulai dicegah. Yang masih senang minum, ya diberhenti. Jangan minum, jangan madon, jangan maling, jangan main judi. Jangan maling, punya orang, haknya orang jangan diambil. Kemudian madat, jangan tidak kawin. 5 itu jangan molimo. Nomor 12. Mengasihkan mas kaper. Kemudian 13.
etika sopan santun. Di manapun tempat itu harus pakai etika sopan santun. Nomor termasuk ikut juga. Nah, setelah itu nomor berikutnya eling 24 jam. Jadi sekarang kalau yang lagi pengen sabar dan pengen ikhlas, zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap detik ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap detik itu. Nanti lupa, ingat. Lama-lama sampai nempel di hati kita, nempel. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau pengen ya Allah itu pengen sabar dan ikhlas. Zikirnya itu ya Allah, nyerah ya Allah, mungkar jenengan ya Allah. Tapi kalau pengen naik dengan rumus lain sakarun tadi, zikirnya alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya buktikan 7 hari yang lalu langsung order datang semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sama istri ada perintah dari batin. Nah, ikutin perintah batin. Manusia itu ikutin perintah batinnya sendiri. Yang kemarin itu kita kan zikirnya ya Allah yang sama istri. Ayo kita rubah yang kita wis supaya sugih yang sama istri bercanda aja gitu. Kita wis siap sugih yang ayo zikirnya alhamdulillah. Ya Mas, ayo nyom. Mas saya zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pada datang itu dari mana-mana datang. Oh, berarti bener yang bener yang. Terus hari ini semalam yang pertama bener yang alhamdulillah yang. Berarti terus ya yang alhamdulillah yang ya Mas alhamdulillah 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 alhamdulillah. Berdua jangan sampai suami dengan istri ini masalah. Diajak ke Allah satunya ke pohon. Satunya diajak ke Allah, satunya ke gunung. Diajak Allah satunya ke gua, enggak ketemu. Mau belajar sama-sama suami istri mau diajak ke Allah. Karena jalan Allah itu indah. Harus sinkron suami istri ini. Kalau nggak sinkron masalah. Kalau zaman dulu itu sampai bangun nikah. Bangun nikah itu dinikah ulang. Kalau kehidupannya masalah, dinikahnya ulang, dinikahkan ulang. Namanya bangun nikah. Yang nggak harus nikah ulang. Kita sendiri aja sama. Ya Allah, kalau nggak mood sama istri gitu. Ya Allah, jadikan rasa saya dan istri saya seperti ABG lagi ya Allah. Rasa di dalam hati saya rasa ABG ya Allah. Rasa yang dulu waktu cinta-cintaan itu. Wah, nanti mimpi-mimpinya waktu zaman itu kita sama istri kita. Nanti bangun sayang sama istri. Ingat zaman waktu kita nikah awalnya gitu. Diingat-ingat zaman nikahnya, zaman pacaran diingat-ingat terus itu. Diingat-ingat, jangan ingat masa lalu yang jelek-jelek nggak enak, tapi ingat-ingat masa senang itu. Nanti kita, wah, dulu saya ngapain kamu aja sulit. Makanya sekarang udah tak miliki, ya alhamdulillah kamu tak jaga tenanan. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 15 pasrah total. Kalau udah semua pasrahkan total ke Gusti Allah, full pasrah tapi tidak putus asa. Bukan gagal tapi pasrah total ke Allah. Pasrah total ke Allah itu pikiran usaha semaksimalnya, bekerja semaksimalnya, apapun sudah dilakukan, namun hasilnya serahkan total sama Allah. Apapun yang kita terima, kita hanya iya, terima kasih, matur suwun Gusti Allah. Sisanya hasil akhirnya serahkan biar Gusti Allah yang mengatur, alam yang memproses. Awake mung nyuwun, memohon. Jangan mendikte Allah. Allah udah tahu dengan caranya. Ya Allah bayarin dengan duit ya Allah utang saya. Gak usah begitu. Ya Allah mohon lunasi utang saya. Nanti dengan caranya Allah. Kadang-kadang lunasnya nggak pakai duit. Dengan caranya Allah itu tiba-tiba barter. Tiba-tiba dikasih tanah, tiba-tiba dikasih macam-macam itu. Caranya Allah, biarkan Allah yang mengatur, alam yang memproses. Kita hanya bisa memohon, mendekatkan diri sama Allah. Nah, mendekatkan diri sama Allah itu bukan di luar diri kita. Makanya bila mana masalah, jangan cari di luar diri. Di dalam diri, koreksi diri, introspeksi diri. Contoh, ada keluarga masalah. Ya jangan nyalain suami, nyalain istri sama anak. Nyalahnya diri kita. Ya Allah, kenapa saya salah? Oh, saya belum kaya. Oh, saya belum kaya hati. Minimal itu. Oh, saya belum kaya hati. Oh, saya nggak kurang pintar. Oh, saya nggak setia. Oh, saya belum bisa memenuhi istri. Oh, saya belum bisa menyenangkan istri. Oh, energi negatif kita belum bisa meredam istri. Kalau Allah mengendaki semua, kun fayakun jadi. Jadi kalau ada kekurangan dari permintaan anak dan istri, mintanya Gusti Allah, jangan ngeluh. Misalnya mencukupi anak dan istri yang bikin ia sedih, nggak bisa tercukupi, minta sama Allah. Anaknya dibawa ke Allah, istrinya dibawa ke Allah. Nanti ya udah nerimo gitu. Makanya kalau ada masalah itu jauh dari Allah.
pasti orang masalah itu awalnya jauh dari Allah. Salahnya dari dia sendiri, jauh dari Allah. Nggak mungkin orang dekat dengan Allah itu nggak dilindungi, nggak dipagari, nggak dijaga, nggak mungkin. Nah itu salahnya awalnya, tapi ya kalau udah nol baru dekatkan. Awalnya salah karena masa yang salah, masa Allah, masa bersama Allah. Kalau udah bersama Allah itu rumusnya, sing sapa wonge cedhak karo Gustine, sinedya ana cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Tuhannya, apapun yang ia inginkan terjadi, kun fayakun jadi. Kalau belum kun, berarti masih jauh dari Tuhan. Seperti ada, saya ketemu seseorang yang imamin sehari semalam, dia nganggur. Bisa ngimamin dia. Semalam sehari semalam bisa ngimamin. Kok selalu bisa full ya? Kemudian saya tanya, kok sampai bisa full banget ya? Emang terjadi mana? Saya nganggur. Kaget dulu. Sampai ngimamin kok nganggur? Apa nggak minta sama Allah? Udah. Loh, udah minta sama Allah? Udah. Lah nggak dikasih? Belum. Dah jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu mintanya dikasih. Ukurannya itu. Orang yang dekat dengan Allah, apapun yang ia batin ada. Itu salah satu tandanya. Ya Allah pengen bakso. Teng lewat. Ya Allah pengen order jalan. Ya Allah pengen apa gitu, dibatin. Disampaikan. Nggak lama terjawab itu. Nah, semua orang ini juga tahu ini. Orang juga tahu pengennya apa dijawab. Tapi nggak mengkaitkan ke gerakannya Allah. Dia nggak bersyukur. Bahkan yang bahaya, ia kalau merasa itu punya dia sendiri. Itu nggak melibatkan Allah. Yang paling bahaya itu. Dia mengakui dia sendiri yang punya. Ini bahaya. Yang kita batin itu dijawab Allah. Itu salah satu tandanya orang dekat dengan Allah itu, apapun yang ia minta dijawab oleh Allah. Salah satu tandanya. Kemudian saya ajak bisnis orang itu. Saya ajak bisnis, alhamdulillah dapat untung 400 waktu itu. Tapi ternyata dia belum ahli sedekah. Kemudian setelah saya jadi masjid, setelah dari masjid saya biarkan dia nggak ninggalin di kota masjid. Tak biarin dulu sekitar 20 meter saya berhenti. Sampai tadi kan pakai air masjid. Pakai air masjid di situ tuh, pipis di masjid. Buang pipisan nggak pakai air masjid. Habis dapat bisnisan kok nggak dibagi. Tegomen sampai langsung balik. Ya udah, tinggalin dong masjid. Tinggalin dia. Tinggalin. Kemudian pulang, polanya tak suruh bah. Nek pengen sampai sugih, ahli sedekah toh yo. Nek dapat habis bisnis dibagi-bagi. Benar, akhirnya dibagi-bagi. Orangnya berubah. 2 minggu kemudian dipanggil di kerjaan, dapat kerjaan. Padahal nganggur 2 tahun asalnya. Selesai 1 tahun pabriknya tutup. Alhamdulillah sekarang jadi pengurus organisasi. Mobilnya 2, rumahnya dibangun. Wah kaya lah bahasanya gitu. Nah saya ngomong kaya ini bukan berarti saya ngomong tentang keduniaan. Prosesnya yang kita omong, bahwa orang yang kelihatannya dekat dengan Allah itu belum tentu dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah itu bukan hanya di luar. Kalau di luar itu baru di tingkat paling dasar. Mbak Nitata makasih. Dekat dengan Allah itu yang ada di dalam. Yang ada di dalam hati, hatinya belajar bersih, sampai bunyinya hati itu, denyut jantungnya hati bunyinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 24 jam. Ya Allah, ya Allah. Mbak Nitata makasih. 24 jam denyut jantungnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus itu 24 jam. Nah nanti setelah orang itu seperti itu, ia orangnya sabar dan pasrah. Tapi kalau ia pengen sugih, pengen kaya, pengen cukup hartanya, ya kadang-kadang disesali atau diganti dulu sementara. Diganti sementara, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah kamu kemarin kok, ya Allah nerima, nggih Gusti, kula pun waya ditambahin jenengan ya Allah, pun waya tambah, kula tak ganti nggih. Ya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah, bukannya sama aja ke Allah, iya memang sama aja, tapi nanti masuk ke pikiran, ke lisan, ke hati beda. Nanti dengan alhamdulillah hatinya itu sampai berbunga-bunga. Makasih Mbak Nitata, Allah yang balas sedoyo kembangi, ya. Mbak, Allah yang balas. Sampai hatinya berbunga-bunga. Orang itu nggak semua tahu bagaimana hatinya berbunga. Nih Mbak Nitata nih hatinya berbunga-bunga ini. Sampai bunganya dikasih ke saya. Banyak nih. Semenjak Mbak Nitata itu kenal saya, dia hatinya berbunga-bunga. Kalau nggak percaya silahkan cek. Semenjak Mbak Nitata ini ketemu saya, atas izin Allah, hatinya berbunga-bunga.
Mana buktinya? Ya, setiap saya lihat beliau ngasih kembang banyak, berarti hatinya kan senang, berbunga-bunga. Kalau pengen hatinya berbunga-bunga, itu tadi. Apa yang di hati kita? Allah tadi. Fala bidzikrillahi tatma'unul qulub. Fala bidzikrillahi tatma'unul qulub. Dengan berzikir hati akan jadi tenang. Itu baru ingat, baru berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah hati tenang. Apalagi sampai manunggal. Kalau sampai manunggal, di atasnya tenang. Tenang di atas tenang. Apa itu? Bahagia di atas bahagia. Itu silakan buktikan, silakan cek. Siapapun bisa. Kalau ia mau belajar. Karena tugas kita hanya mengosongkan. Jangan mengaku-aku. Kadang-kadang yang merasa hebat, merasa pintar itu. Nah itu yang nggak masuk-masuk. Karena apa? Ia merasa ego. Syarat ke Gusti Allah itu menghilangkan ego. Menghilangkan pinternya. Menghilangkan hebatnya. Menghilangkan merasa segalanya. Tapi dinolkan akunya, semua milik Allah, bukan milikku. Sampai ke tulang susun, sampai ke hatinya begitu. Jadi nggak ada lagi ego di dalam pikiran dan hatinya. Baru Allah, cus, ada di pikirannya Allah Allah, di hatinya Allah Allah. Nah itu sejatinya qalbu mukmin baitullah. Rumahnya Allah itu sejatinya yang itu, tapi gambarannya Ka'bah. Secara syariat Ka'bah itu baitullah. Secara hakikatnya hati yang selalu tiap detik ada Allah, 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 Allah tiap detik. Itulah qalbu mukmin baitullah. Itulah yang dikatakan baitullah yang asli. Makanya ada syariatnya, ada aslinya. Semuanya ada. Semua ada dilambangkan di alam ini. Kalau bisa membaca semua ada. Tergantung kita bisa nggak membaca alam ini. Dan yang ada di alam ini untuk manusia. Wali Songo. Ya ini. Wali Songo itu secara syariat, ajarannya syariat, tarekat dan ma'rifat kalau Wali Songo. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang di bawah. Itu gambarannya. Di sana syariatnya, di sini aslinya. Kalau pahlawan revolusi 7 yang wafat. 7 yang di atas leher kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya kalau hidupnya pengen tenang, pakailah leher ke bawah. Kalau pengen dunia, pakailah leher ke atas. Biar bisa imbang, dia pakai yang di bawah, pakai yang di atas. Kalau pengen merasakan surga dunia, adanya di bawah, leher di bawah. Ah itu. Kurang lebih teman-teman. Kemudian saya sapa dulu.